Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Melanjutkan chapter kemarin, yang kemarin Tonari ketangkap sampai bisa meloloskan diri. Lalu tentang chip boneka dan lainnya. Oke, kita lanjut chapter terbaru di konten hari ini. Seorang yang tinggi besar kekar salah satu pemburu manusia abadi, yaitu Anton. Saat ini dia sudah terkenal karena perolehan bintangnya. Bintangnya sudah mendapatkan 5. Di dalam TV dia sangat bangga dengan pencapaiannya. Usianya baru 8 tahun, tapi dia sudah bisa membalas kebaikan orang tuanya. Dia berkata, ini beberapa saran bagi mereka yang ingin mendapatkan bintang 5. Nomor 1, bekerja lebih keras daripada orang lain. Nomor 2, selalu terus berusaha. Nomor 3, percaya pada diri sendiri. Jika kamu percaya pada kekuatanmu sendiri, Anton yakin kamu juga bisa. Jadi Anton menyuruh mereka untuk berjuang. Di lain tempat, bos musuh sangat kesal dengan tingkah Anton. Dia sampai melempar benda ke TV tersebut. Saat itu ada seseorang pria yang datang ke rumah. Pria itu berkata, ada orang di rumah? Karena aku akan datang. Ternyata orang itu bernama Kapten Kelinci. Kapten Kelinci berkata, hei pecundang. Sedangkan si bos musuh menjawab, terima kasih sudah datang, kapten kami yang luar biasa. Di samping-sampingnya juga mengatakan, kapten kita hebat, kapten kita yang jantan. Saat itu Kapten Kelinci seperti memanggil seseorang, tapi si bos musuh bilang, dia berangkat pagi ini untuk memperbaiki peralatannya. Lalu dia bertanya, apakah Anda membutuhkan sesuatu darinya? Si Kapten Kelinci bilang, tidak, aku datang untuk menyemangati kalian semua. Salah satu pasukan musuh bilang, apa yang harus saya lakukan? Misi terakhir itu menurunkan saya ke bintang 1. Kapten Kelinci bilang, itu sangat menyakitkan, itu sangat kasar. Hanya ada satu hal yang bisa saya katakan kepadamu, kelinci miskin. Kapten Kelinci memperlihatkan peta, lokasi yang mungkin dari para manusia abadi, dikirim ke suatu tempat. Lokasi yang mungkin dari para manusia abadi, anggaplah ini peta milikmu. Bos musuh bertanya, kamu yakin kamu benar-benar akan memberikan pada sekelompok pemburu pik seperti kami? Bos Kelinci bilang, oh itu bukan hadiah dariku. Ternyata map itu yang mempunyai adalah Anton, si pemburu bintang abadi yang kemarin sudah menangkap Tonari. Tubuhnya sangat besar sekarang. Lalu muncul berita terkini bahwa Tonari yang mereka tangkap ternyata berhasil melarikan diri. Akibatnya para pengunjuk rasa menyerbu gedung penjara. Perusahaan Kaibara telah mengomentari bahwa mereka ingin semua pihak membantu menangkap kembali makhluk abadi. Si bos yang tahu itu bertanya pada pria tersebut, jika mereka dibayar dengan sesuai kesepakatan kedua pihak, bos musuh akan merasa senang. Tanpa mereka sadari, Anton langsung memukul bos musuh secara keras. Mereka melihat tubuh Anton emang besar, tapi pola pikirnya masih anak-anak. Anton meminta pria yang terlihat dekat dengannya untuk lebih berhati-hati, sebab bulan ini lagi banyak kasus kriminal. Entah kenapa pria tersebut memanggil Anton menjadi Andi. Pria itu secara langsung mengancam bos musuh untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jika tidak, Anton yang akan bertindak. Adegan pindah ke para manusia abadi. Terlihat alat pinset untuk perbaikan, perlengkapan menjahit untuk tubuh boneka, dan lengan cadangan Kani. Kani dan boneka ternyata sedang mengecek perlengkapan mereka untuk memulai mencari bola yang bisa mengabulkan keinginan mereka dan berpamitan kepada para manusia abadi untuk tetap bertahan dalam kehidupan ini. Sebelum mereka pergi, Fuzi meminta mereka untuk menunggu dirinya. Jadi boneka dan Kani harus menunggu Fuzi dulu. Sedangkan Tonari di sampingnya sudah sibuk dengan olahan obat-obatnya. Mereka mempunyai kehidupan sendiri-sendiri untuk mereka jalani. Gugu memberitahu boneka, mungkin Fuzi akan datang 5 jam lagi. Dengan itu, boneka mengajak para orang tua. Tapi Kei menolak sebab badannya sudah capek. Jadi dia pilih menjaga rumah saja. Sedangkan Mesar mau tidur siang saja. Hero bilang,
akan sulit menemukan bola itu tanpa fusi. Boneka meminta mereka untuk menunjukkan semangatnya. Lalu Matt melihat boneka yang nggak tahu mau ngapain, menyarankan melihat pekerjaannya. Yang saat itu Matt membawa sesuatu. Akhirnya boneka setuju mengikuti Matt. Tapi di tengah perjalanan, boneka merasa kelelahan dan bertanya, "Apa masih jauh?" Matt menjawab, "Kuatkan dirimu, paling bentar lagi." Gugu juga ikut. Melihat ternyata boneka juga bisa merasakan capek. Boneka meminta mereka untuk segera mencari bola itu sebelum Kaibara mengambilnya. Gugu tahu itu. Dia berkata, "Benar, selalu ada kesempatan. Tapi bahkan jika bola itu masih ada, itu akan berada di bawah tempat yang dulu para manusia abadi tinggalin." Dan pasukan Kaibara juga tahu itu. Saat ini pasukan Kaibara masih melanjutkan penggalian tempat itu. Matt juga tahu itu. Jikapun itu terjadi, pasti Fuji memberitahu mereka. Di tempat mereka ini, sebagian besar tumbuhan di sini adalah bagian tubuh Fuji, dan Fuji bisa merasakan sesuatu yang mendekati mereka. Jika ada sesuatu yang aneh, sudah pasti Fuji akan langsung mengetahuinya. Boneka masih belum paham. Kani menunjukkan sistem pendidikannya pada mereka. Sebuah pohon besar yang di setiap lantainya berbeda. Saat ini mereka ada di bagian lapis 2. Orang yang berbintang 5 tinggal paling atas. Di lapis ketiga adalah daerah paling padat di mana orang-orang yang berbintang 3 kebanyakan hidup di lapis ini. Di lantai 2 ini bagian bintang 2 di mana pabrik-pabrik yang baru berkembang di area ini. Di lapis ke-1 ini Kani bertemu boneka. Itulah gambaran yang berasal dari database sejarah. Boneka bertanya, "Terus yang paling bawah, orang-orang mati ini siapa?" Dijawablah Kani, "Ya seperti boneka liar. Orang-orang yang tanpa bintang akan diambil kehidupan kekalnya dan harus hidup di ambang kematian." Orang-orang dengan tanpa bintang saat ini tinggal di sini, di mana mereka baru saja tiba. Terlihat pedesaan yang masih natural, tanpa embel-embel teknologi. Orang-orang menyebutnya surga terakhir. Ada desa yang dibuat untuk orang-orang yang kehilangan bintangnya karena sebagian alasan di seluruh dunia ini. Ini salah satunya. Fuji membantu membangun bersama masyarakat di sekitar desa ini. Dia memberi kebutuhan dan menyembuhkan orang. "Bang, kok mukanya kayak nggak asing?" Benar, itu perubahan bentuk Fuji. Kekuatan Fuji itu salah satu berubah bentuk menjadi manusia yang sudah tidak ada. Fuji dapat meniru bentuk dan keahlian mereka. Boneka yang melihat itu menyadari mereka mungkin tidak punya bintang, tetapi mereka tampak sangat bahagia. Kani setuju, mereka terlihat sangat puas. Kani bertanya, "Tapi menurut ajaran tentangnya, Tuan Fuji dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati. Apa itu benar? Apakah kematian benar-benar layak ditakuti dalam kasus ini?" Gugu menjawab, "Benar, Fuji bisa menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dengan menciptakan kembali. Dia melakukan itu ketika pertama kali membangun desa ini. Bahkan Fuji mencoba untuk menjaga rahasia ini. Tapi rahasia itu tidak bisa dirahasiakan karena kekuatan itu yang paling mereka senangi." Kani yang saat itu terlihat kaget, sebab dengan desa yang besar ini baru dibangun Fuji. Hanya satu yang tidak bisa dibuat Fuji, yaitu chip. Dia hanya membuat chip, tapi chip itu tidak berfungsi sama sekali. Semua orang yang hidup kembali dengan kekuatan Fuji ingin menggunakan chip itu, tapi itu tidak bisa. Itulah yang bikin nyesek. Sudah dihidupkan, tapi mereka bilang hidup tanpa chip sama saja mati. Tidak ada yang bahagia dengan tubuh tanpa chip. Dan ketika melihat orang-orang menyesal dengan masalah itu, Fuji juga ikut kecewa. Jadi itulah salah satu kenapa Fuji tak mau menghidupkan mereka kembali. Chip itu sangat istimewa. Di waktu yang sama, terlihat sekelompok yang menuju ke suatu tempat. Membuat boneka penasaran mau kemana mereka. Gugu dengan sigap menghentikan boneka. Gugu meminta untuk mereka jangan asal keluar, sebab mereka tidak boleh membiarkan siapapun menemui Gugu dan kawan-kawan. Boneka yang tahu itu meminta izin untuk menemui mereka sendiri dengan hati-hati. Matt lupa. Dia dengan cepat mengoleskan krim ke tubuh boneka dan Kani. Ini adalah krim pengusir serangga buatan temannya. Agak kocak Matt ini. Jiwa keibuannya sampai ke para boneka. Meski nggak guna juga krim itu. Lalu setelah selesai boneka dan Kani pergi sendiri. Dengan badan penuh krim. Boneka menganggap ibunya Kani, yaitu Matt, ibu yang aneh. Kani menjawab, "Ya aneh, tapi dia ibu yang baik."
Orang ini yang dulunya ada di zaman kerajaan Bon, sampai lupa aku namanya siapa. Tapi ini Fuji memakai tubuh itu. Dia menyadari bahwa boneka dan Kani kemari. Mereka melihat pembuangan sampah dari atas sumber atas, dan para masyarakat sebagian sana memisahkan sampah itu agar mereka bisa menggunakan kembali. Dan suara orang jatuh terdengar. Seperti 3 hari ini, mereka juga membuang orang yang tanpa bintang. Ada yang sadar dan ada yang terluka. Yang tidak bisa bergerak itu orang yang lahirnya alami. Di era sekarang kelahiran ada 2 macam, yang alami seperti pada umumnya, dan yang satunya menggunakan teknologi perusahaan Kaibara. Orang miskin tidak akan mendapatkan chip di tubuhnya, sehingga jika ketahuan, mereka akan dibuang. Itu sebabnya, tanpa chip manusia hanyalah manusia biasa. Kehidupan ini tidak bisa dipilih. Mereka lahir secara langsung, tanpa bisa memilih, dari keluarga kaya atau miskin. Dan akhirnya orang itu sudah tidak ada. Fuji bicara kepada orang yang sudah meninggal itu, "Kamu tidak kekurangan. Kamu terlahir dari cinta 2 orang. Kamu sudah melakukan dengan baik." Kani menanggapi Fuji bahwa yang mati tidak akan bisa dengar omongan Fuji. Mungkin maksudnya dirinya bangga pada orang itu bisa bertahan di dunia atas sampai kematiannya. Lalu setelah itu, boneka terlihat kalem. Kani bertanya, apa boneka baik-baik saja? Boneka tidak takut melihat kematian seseorang yang pertama kali dia lihat. Boneka awalnya terbangun di tempat sampah. Jadi dia pikir, mungkin kejadian orang itu sama dengan dirinya. Kani meragukan itu, tapi boneka menegaskan lagi bahwa dirinya setelah melihat mimpinya, dia terjatuh dari atas. Dirinya melihat sejumlah pohon besar di bawahnya. Boneka menduga, mungkin mereka orang-orang dari yang Kani tunjukkan tadi, dan mereka benar-benar ada. Namun tidak ada di lapis perumahan di atas awan, satu-satunya yang sangat tinggi, kantor pusat Kaibara. Kani bertanya, apa boneka pernah ke sana? Boneka menjawab, belum, itu hanya mimpi. Kani menegaskan lagi, boneka itu tidak bisa bermimpi. Dengan perkataan itu, boneka berpikir, jika itu bukan mimpi, maka boneka benar-benar terlempar dari tempat yang tinggi oleh seseorang. Dirinya bertanya-tanya, siapa orang itu? Sambil melihat kalung di dalamnya ada chip itu. Boneka harus mengatakan pada mereka, membuat Kani bertanya. Tapi boneka tidak menjawab. Lalu ada 6 orang lainnya lagi yang terbuang di sampah dari atas. Fuji mendatangi boneka, mengajak mereka untuk berjalan-jalan. Boneka bertanya, apa enggak apa-apa? Apa mereka tidak perlu bantuanmu? Sambil menunjuk ke orang buangan tadi, Fuji menjawab, enggak apa-apa, aman. Di sela mereka berjalan, ada orang yang menyapa Fuji dan meminta pai lain kali kalau Fuji lewat. Fuji mengiyakan. Di tengah jalan mereka bertemu anak perempuan yang terlihat gemas pada boneka. Tapi Fuji langsung memeluk boneka dan membawa pergi dari si anak cewek itu dengan sopan meminta maaf karena boneka itu penting baginya. Tapi anak itu memaksa untuk Fuji menyerahkan boneka itu padanya. Fuji tetap menolaknya. Mereka sudah dibujuk akan dikasih boneka lain, tapi si anak itu bandel, membuat boneka tercekik. Kani pun terbuang dan dia menyadari bahwa anak itu terlalu kuat untuk ukuran anak tanpa bintang. Dengan kuat boneka memukul anak itu. Dan ternyata anak itu bos musuh.